Halo semuanya, berjumpa lagi ya di channel ini. Kita masih di modul software development ya, dan kita udah belajar beberapa paradigma seperti prosedural, OOP, terus ada yang deklaratif ya, seperti fungsional sama logic. Nah, di video kali ini kita akan belajar yang fungsional ya. Kita pakai bahasa Haskell namanya. So, ini adalah bahasa Haskell ya. Untuk logonya nanti gua taruh di thumbnail ya. Jadi Haskell ini kenapa gue pilih Haskell ya? Padahal fungsional ada banyak kan. Ya meskipun nggak sebanyak OOP ya. Contohnya misalkan ada list, Haskell, closure, Scala gitu. Nah tapi kenapa gue pilih Haskell? Karena dia adalah satu-satunya, bukan satu-satunya sih ya, kayak programming language yang pure fungsional gitu. Jadi kalau Scala itu ada sedikit-sedikit yang bukan fungsionalnya. Tapi kalau Haskell itu kayak dipaksa gitu harus fungsional ya. Jadi ada beberapa lagi, misalkan Lisp itu juga fully fungsional, tapi mungkin sekarang udah banyak ditinggalkan karena mungkin sintaksnya kurang modern dan Haskell ini sintaksnya elegan juga menurut gua dan katanya secara performance sih lumayan bagus gitu. That's why gua pilih Haskell ya. Oke, eh gua juga lihat sih ya di beberapa forum gitu kalau misalkan mau belajar functional programming ya paling oke antara Lisp atau enggak Haskell gitu. Tapi untuk sekarang mungkin yang paling relevan adalah Haskell. Dan gua percaya ya meskipun kalian nanti nggak belajar bahasa fungsional yang lain, setelah kalian belajar Haskell, tahu eh, apa paradigma fungsional, tahu metodenya gimana aja, paradigma gimana aja, kalian pasti bisa baca yang lain dengan cepat. Ya. So, ini teman-teman untuk Haskell ya. Kita pertama mencoba melakukan compile lebih dahulu, ya, compile atau interpret gitu ya. Kalian nggak perlu install Haskell ya, tapi kalau misalkan di gua nggak tahu kalau di Windows gimana ya. Mungkin kalian nanti bisa research sendiri. Kalau di macOS atau di Linux, kalian pakai ini ya, GHCI. Ini gua ada terminal ya, tinggal ketik GHCI. Nah, sini langsung keluar ya GHCI. Terus ini kita bisa melakukan komen-komen nih. Bisa titik dua tanda tanya untuk help. Nah, ada banyak. Jadi kita kalau mau lakukan komen di sini, kalian pakai titik dua. Ya, mau ngapain gitu. Kalau mau keluar tinggal quit gitu ya. Jangan lupa titik duanya gitu. Kembali lagi ya GHCI lagi. Oke. Nah, terus di sini ada beberapa eh, kayak modul gitu ya. Nah, kita harus nge-link ini, nge-link modul ke GHCI-nya gitu. Nah, modulnya gimana? Modulnya adalah sebuah file, yaitu file apapun ya, pokoknya belakangnya .hs gitu ya. Ini .haskell maksudnya. So, jadi gue udah ada beberapa file ya. Gue sebelumnya udah belajar dulu di sini, ya. To be honest, gue baru belajar ini fungsional. Dan gue juga amazed ya, gimana programming itu bisa apa ya, paradigmanya beda gitu dari yang apa yang sama ini gue pelajarin. Nah, ini adalah YouTube channel ya, yang gue rekomendasikan untuk kalian belajar Haskell. Gue coba baca dari sini, jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Dan di sini gue bisa jelasin kalian pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, eh oke, jadi pertama kita bikin file ini dulu nih, ya, haskell.hs. Nah, kebetulan gue udah ada ya di GitHub. Jadi ada di lokal ya, documents di GitHub, terus di sini, terus di sini dan di sini. Nah, ada di sini. Nah, ini gua akan taruh di Visual Studio Code ya. Jadi IDE-nya gua mau pakai ini ya, Visual Studio Code. Karena ini adalah IDE yang lumayan general. Jadi semua bahasa pemrograman hampir bisa di sini ya. Jadi gua suka gitu pakai ini. Oke, so kita drag and drop aja ke sini ya. Oke. Nah, kita ada beberapa ini ya, beberapa mode materi. Jadi kita coba yang ini dulu ya, yang paling awal dulu. Nah, ini adalah file kita ya, file belajar belajar dash Haskell gitu. Nah, ini kita tutup aja ya. Nah, terus kalau di sini ya. Nah, di sini kita coba quit dulu ini ya. Nah, sorry. Nah, kita coba ke file ini ya. File ini kan nanti ada di sini ya. Ada di sorry. Oke, ada di documents GitHub 62 SWE software development terus Haskell. Nah, kita kesini dulu baru GHCI
ya. Nah, kemudian kita bikin ini dulu ya, belajar strip Haskell.hs ya. Kemudian, em, sorry supaya mungkin kalian nggak bingung ya. Sorry. Ini coba gua bikin baru aja deh ya. Jadi di downloads ya, gua bikin di downloads aja atau di documents Haskell tutorial gitu ya. Jadi gua ke sini tutorial. Nah, terus gua GHCI di sini. Oke, sekarang kita nggak jadi pakai ini ya. Kita pakainya yang Haskell tutorial aja. Dokumen Haskell tutorial. Nah, ini nih. Ya. Oke, kita replace aja pakai ini. Nah, ini file kosongan ya. So, kita akan coba coding di sini, teman-teman. Nah, nah, jadi pertama, klik new file, terus Haskell tutorial gini ya, .hs, oke. Nah, di sini kalian cuma tinggal titik 2L, terus Haskell, tes tutorial, gini aja. Nah, ini sudah load ya. Oke, so di sini kita bisa running komen kita ya, dan nanti akan diinterpret di sini. Nah, jadi ini adalah interpreter. Kenapa? Karena kalau kita gini ya, 5 plus 4, nah ini 9, 10 plus 20 langsung 30. Jadi line per line gitu ya. So, ini interpreted. Nah, terus, kalau file itu juga bisa teman-teman. Misalkan, apa, A gitu ya, A5 plus 4 gitu. Nah, ini adalah variabelnya ya. Terus kita save, terus kita kalau A di sini ini nggak bisa ya. Jadi kita harus reload dulu. Ya, kalau reload caranya titik 2 R gitu ya. Em, ini ada keterangannya sih teman-teman ya. Kalau titik 2 R itu berarti oh nggak ada ya. Reload. Harusnya sih segitu ya, reload ya. Oke, ya, reload dulu, terus baru klik A, ketik A, baru muncul ini ya 9 gitu. Ini gue coba besarin dulu ya, biar enak liatnya. Nah, oke, A9 ya. Oke, so itu ya basic, very basic untuk Haskell. Nah, ini adalah beberapa matematika operation ya. Seperti tadi nih, 5 plus 4, terus bisa kali, bisa bagi gitu. Terus bisa aja pakai mod, teman-teman. Nah, di sini kalau mod itu nggak seperti gini, nggak seperti 5 mod 3 gitu ya. Nah, ini jadi error. Nah, gimana caranya? Kita pakai namanya prefix notation gitu. Jadi function dulu, baru ininya, baru em, komponen-komponennya gitu. Baru operannya. Jadi operator dulu baru operannya. Jadi ada namanya prefix ya, infix, terus ada namanya postfix. Nah, manusia itu kebanyakan pakainya infix, kayak misalkan 4 plus 5 gitu ya. Kalau prefix gimana? Kalau prefix itu plus 4 plus 5 gitu. Kalau postfix berarti 4, 5 plus. Ya. Kenapa hal ini, kenapa harus ada prefix sama postfix? Jadi, komputer itu lebih gampang ya, lebih gampang untuk menyelesaikan matematika atas notasi prefix atau postfix gitu. Karena kalau di infix dia kan kayak nggak apa ya, kurang kurang jelas itu. Yang dikali mana duluan, yang ditambah mana duluan gitu ya. Misalkan gini nih, misalkan kali 5 em, kali 3 gitu ya. Nah, ini notasinya akan semakin banyak gitu. Kalau prefix, dia itu bisa akan seperti ini nih. Jadi, kan kali 3 dulu nih, 4 tambah 5 dulu yang dilakukan ya. Berarti setelah 4 tambah 5, em, wait, sorry. Hmm, coba ya, gua mau coba melakukan infix to prefix calculator. Gua lupa teman-teman.
Convert infix to prefix. Nah, oke, coba ya. So, 4 tambah 5 kalikan 3. Convert. Nah, seperti ini ya. Kali 453. Bener ya, seperti ini ya. Kali plus 453. Ya, jadi ini dulu ya. Ini dulu yang di-evaluate. Terus dia lihat nih. Oh, ini operan pertama, ini operan kedua. Berarti ini yang di-solve terlebih dahulu. Ya, baru nanti ininya. Jadi ini nggak perlu ada kurung-kurung lagi. Dan itu lebih bisa memanage memori ya di sisi komputer. So, itu ya, short introduction to prefix, infix, dan postfix. Jadi kalau di Haskell, dia defaultnya adalah prefix gitu. Nah, mungkin kenapa kalian bingung? Loh, ini infix kan 5 plus 4 itu. Kenapa bisa? Karena plus di sini itu dianggap bukan seperti function, teman-teman. Ya, bukan seperti operand. Oh, sorry. Plus itu dianggap sebagai operand, ya. Jadi kalau di operand, sorry, operator. Maaf ya, operator. Jadi kalau di Haskell, operator itu selalu di tengah, infix ya. Sedangkan kalau function itu pakai prefix seperti ini. Ya, jadi function itu selalu prefix ya. Ya, ini anggap aja sama seperti gini nih, sama seperti plus ya, 2,3 ya. Atau sama halnya kayak gini gitu. Plus 2,3 kan um, sebentar, misalkan gini ya, plus x, y ya. Terus di sini return x plus y gitu kan ya. Nah, ini that's why semua komponen di Haskell itu fungsional ya, purely fungsional. Jadi plus pun dia dianggap sebagai function gitu. Ya. Karena dianggap sebagai function, jadi manggilnya nanti harus seperti ini. Tapi di Haskell dia bisa lebih elegan daripada ini. Tinggal plus terus 2,3 gitu aja. Sama halnya seperti mod ini teman-teman ya. Mod 54. Mod ya 54 juga bisa satu. Kalau mau infix bisa tapi pakai ini ya. Pakai dash, pakai apa ya? Petik gitu ya, petik mod terus 3 gitu. Nah, ini juga bisa. Kalau plus ini kan tadi operator ya. Kalau untuk fungsinya gimana? Untuk fungsinya itu seperti ini. Ya, pakai kurung gitu. Kalau kayak seperti ini, nah ini baru bisa ya. Sama halnya seperti kurang. Nah, minus 3 gitu ya. Oke. Terus ada beberapa math function ya, seperti pi gitu. Pi doang dia bisa. Terus misalkan eksponen 9 gitu ya. Atau ya bisa aja misalkan mau taruh di variabel ya, contoh tadi ya, EPOW 9 sama dengan ESP 9. Terus EPOW 9 gitu ya. Enter. Nah, ini bisa. Jadi kita nggak perlu melakukan print lagi. Cukup ketik variabelnya, terus klik enter baru keluar gitu ya. Dan ada banyak ya teman-teman, kalian bisa coba sendirian di sini, ini juga bisa. Dan by the way ya, comment di sini adalah dash ini mirip seperti SQL ya, seperti itu. Jadi kalau mau bilang ya ini dash addition. Nah seperti itu ya. Oke, itu math operation. Terus nah ini kita bisa ngecek sebuah tipe ya, ngecek misalkan sebuah function itu dia terima parameter apa aja sih gitu ya. Misalkan tadi mod ya. Cukup pakai titik 2T terus ketik functionnya mod gitu. Nah, dia bisa langsung tahu nih. Nah, ini adalah nama functionnya. Terus ini pemisahnya aja sih nama function sama tipenya gitu. Nah, tipe di sini ini ada dua bagian ya. Yang pertama ada ini tipe datanya. Ya, tipe datanya adalah integral ya atau integer lah ya, integer A. Terus ini pemisah juga. Jadi ini tipe datanya ya, menunjukkan tipe data. Kalau A ini harus integer ya. Nggak boleh yang lain ya, nggak mungkin float gitu. Nah, kemudian ini baru fungsinya ya. Mungkin kalian bingung kenapa nggak fungsinya bentuknya seperti ini gitu. X, Y
Terus apa gitu ya yang lebih jelas itu. Kenapa ada 3 seperti ini ya. Nah, ini nanti akan gua jelaskan ya. Untuk sementara ini em, asumsi aja bahwa ini yang dimasukkan ke dalam function mode ya. Jadi ini adalah A ya. Ini adalah A, terus ini adalah A ya. Terus ya return sebuah A lagi ya, sebuah satu integer lagi gitu. Ya kan return satu integer lagi berarti ini A. Nah, jadi makanya panahnya adalah segini ya. Ada 3 A terus A gitu. Nah, ini nanti kenapa panahnya gini akan gua jelaskan nanti ya di slide berikutnya tentang carrying namanya ya. So, ini kita bisa ngecek tipenya ya. Misalkan ada lagi nih yang plus tadi ya, misalkan ya. Nah, ini bisa nih. Ini number, udah bukan integer lagi. Karena float bisa di sini ya. Jadi 3,8 tambah 45,1 bisa nih gitu. Nah, ini kurang presisi ya. Kurang presisi nih, harusnya 8,9. Oke, terus ini basic data type ada beberapa ya. Ada integer, terus ada double, string, char, float, sama boolean. Kalau string seperti ini ya, jadi kita bisa deklarasi dulu variable ini tipe datanya apa. Gitu. Misalkan always 5 itu int, tuh ya. Terus min bound itu sebuah function juga ya, sebuah function di mana dia mau menunjukkan nih integer paling kecilnya berapa gitu. Jadi sebuah function menunjukkan yang paling integer paling kecil berapa itu. Max bound juga bisa ya. Max bound. Nah, harus ada tipe datanya teman-teman. Ya, seperti itu. Atau mau float juga bisa. Oh, double atau num ya. Tadi kan ada num nih. Oh, nggak bisa juga. Oke, never mind. Sepertinya hanya bisa integer ya. Correct me if I'm wrong, teman-teman. Terus ini string ya. Kita bisa string content concatenation menggunakan plus plus ini. Ya, pakai plus plus bisa. Terus char ya, pakai petik satu ya. Terus untuk float, nah ini juga bisa kalian sekaligus nge-assign ke variabel dan sekaligus nge-declare ini mau apa ya, tipe datanya. Nah, ini square root dari 3 ya, square root juga bisa ya. sqrt. Nah, ini floating A. Coba tanya tadi ya, min bound floating. Oh, belum bisa. Oke. Tadi sampai mana? SQRT ya. Jadi SQRT 3 dan dia bisa nih ya. Akar 2 dari 3 adalah segini gitu. Kalau 4 apakah presisi? Ya, presisi dia 2,0 ya. Oke, terus tadi SQRT kan floating ya. Tapi misalkan kita punya ini nih, punya integer, kita bisa melakukan typecasting ya menggunakan ini. Ya, jadi ini kan float dibuat integer sama function ini gitu. Terus function ini di execute dulu, terus baru function ini sqrt ini gitu ya. So everything is a function teman-teman ya. Boolean juga sama ya. Mirip-mirip lah ya sintaksnya ya. Ada not juga di sini. Oke, kita lanjut ke yang lebih kompleks ya. List dan tuple. Jadi di sini list itu seperti ini ya. Pakai kurung siku terus koma 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 gini. Ya. Contoh oke, di sini aja lah ya. Berarti misalkan prime numbers adalah 3,5,7. Ya. Nah, oh ya teman-teman, BTW di sini nggak bisa ya diulang lagi ya, karena variabel di sini adalah immutable gitu. Oh, sorry. Kalau begini apakah bisa?
Oh ya, kalau di file tuh nggak bisa ya. Tapi kalau di sini kan karena dia interpreter ya, jadi dia nggak bisa melihat historical value-nya gitu. Jadi kalau di sini dia ini ya nggak bisa ngompel karena beda variabelnya. Nah di sini baru bisa tuh dia. Ya, kalau di RPL-nya nggak bisa. Ya, oke kita lanjut. Nah kita bisa concatenate si ini juga list ya. String bisa, list juga bisa ya. Karena mungkin string itu kan juga list of karakter. Jadi bisa tuh ya. Misalkan more prime ya sama dengan prime numbers yang tadi kita definisikan. Sorry, kita definisikan ini ya tadi ya. Oke. Prime numbers berarti digabungin sama yang seterusnya gitu. Nah, terus kita coba lihat. Nah, bisa ya kegabung gitu. Terus kita juga bisa gabung satu-satu pakai titik dua ini ya pemisahnya. Ya, ini makanya harus ini ya, harus array kosong untuk dianggap ini sebagai array semuanya. Terus ini juga bisa ditambahkan ya, 2 ke more primes. Contoh seperti more primes 2, 2, more primes. Terus more primes. Oke. Nah, gue saranin kalian pakai ini ya, pakai apa namanya file seperti ini, terus kalian compile titik titik 2R, terus baru dijalankan gitu. Seperti ini. Kenapa? Karena seperti ini tadi ya. Ini kalau kita pakai ini bisa di redeclare ulang ya. Harusnya nggak bisa gitu. Kalau pakai file bisa lebih aman gitu. Oke, lanjut. Ini juga ada tipe ya. Sorry, function length. Jadi panjangnya berapa gitu. Wah, kalau udah gini ya, udah di reload, ininya hilang teman-teman. Ya, yang awal-awal akan hilang. Jadi kita harus declare ulang nih. Ya. Oke, so length. Oh, sorry, ada more primes 2. Nah, 8 ya. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 benar ya. Terus reverse dia bisa membalikan ya. 0 dia balikin true atau false ya. Apakah ini 0 atau enggak dari array-nya gitu. Coba kita bisa lihat di sini ya. Nah, dia bisa ini tipenya seperti ini ya. Jadi kalian bacanya seperti ini bacanya. Foldable itu mirip seperti ini ya. Ini berarti versi generalnya dari array gitu atau list ya. Jadi ini bentuknya list. Jadi dia akan terima list yang tipe datanya A, which is tipe datanya sembarang bisa gitu ya. Tipe datanya apapun bisa, mau list of integer, list of string, list of char gitu ya bisa. Dan yang mereturn sebuah boolean. Nah, itu adalah null. Kalau length kayak tadi ya. Nah ini sama, dia returnnya integer gitu. Coba kita coba null kalau kosong berarti true gitu ya. Null kalau ada isinya langsung false. Oke, terus untuk mengakses sebuah elemen di list ya, kita kan kalau di C sama Java pakai kurung siku. Tapi kalau di sini pakainya adalah tanda seru ya. Nah, ini ya kalau 27012 gitu. Gue penasaran kalau um, out of index ya. Jadinya gimana nih? Sorry. Out of index berarti let's say 10. Nah ini index too large nggak bisa ya. Oke, terus head. Head itu berarti kepala ya. Yang paling awal. Kelas juga paling terakhir. Tag 3 berarti yang paling awal tapi 3 elemen paling awal. Ya. Kok kalian lihat tipenya adalah ini ya. Jadi dia ngambil integer ya. Ngambil integer ini kan. Terus dia ngambil satu parameter lagi which is sebuah array ya, sebuah list. Ini adalah list ya. List of apapun ini ya. A itu maksudnya apapun
tipe datanya. Nah, terus dia bisa nge-return sebuah list lagi seperti ini gitu. Oke, terus drop 3 itu juga eh itu adalah sisanya ya. Nah, adalah sisanya gitu. Jadi yang ini tag 3 adalah awalnya, yang drop 3 adalah sisanya. Terus maksimum juga bisa ya. Maksimum. Jadi ada banyak teman-teman built-in functionnya ya. Seperti itu. Minimum juga bisa. Terus ada produk juga ya. Produk, kalian masukin ini. Nah, ini baru bisa dikalikan semua ya, yang ada di dalam situ. Jadi misalkan produk gede, gede, angka gede, terus 0, sama aja 0 hasilnya, karena semuanya dikali. Nah, terus untuk list, kita juga bisa generate sebuah list ya. Misalkan 0 to 10. Ya bisa generate dari 1 titik 10. Artinya generate list ini dari 1 sampai 10 gitu. Ya. 0 to 10. Nah, juga bisa langsung gini ya teman-teman ya. Gue paling suka sih gini langsung. Nah, terus kita juga bisa ini ya, declare sebuah array, sebuah list yang lompat dua gitu. Misalkan event list 2,4 titik sampai 20 gitu. Nah, ini bisa ya. Em, Misalkan 1,4 titik sampai sampai 20 ini juga bisa. Berarti lompatnya 3 gitu ya. 110 juga bisa. Nah, lompatnya 9 berarti. Satu kan ke 9 ke 10, terus 10 9 ke 19 gitu ya. Kecuali ini, kalau 0 berarti bisa sampai 20 nih. Nah, 0 10 20. Terus juga bisa pakai ini, pakai char ya. Jadi kalau char agak ribet sih ya, banyak sekali ininya. C titik-titik sampai mau ke Z. Nah, ini juga bisa. Nah, betulnya di string teman-teman ya. Jadi di sini kayak C ya, berarti string itu adalah array of char. Oke, lanjut. Nah, infinite list kita juga bisa bikin contoh seperti ini. Contoh seperti tadi ya, 10, 20, 30 dan seterusnya gitu. Jadi kita titik-titik aja di sini, udah nggak ada akhirnya gitu ya. Nah, jadi harus cepet-cepet di stop. Nah, gunanya buat apa? Gunanya ketika kita mau ambil misalkan cuma 5 aja gitu dari list yang banyak banget. Jadi tinggal gampang tag 5 ya. Terus tadi 10, 20 titik-titik gitu. Nah, atau juga bisa repeat ya, repeat satu. Nah, ini satu 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 terus nih. Ya. Kecuali kita bisa tag 5, terus jangan lupa pakai kurung ya. Supaya ini diselesaikan dulu. Nah, gue juga penasaran kalau misalkan nggak ada kurung gimana. Dia jadi error ya. Oke. Terus apa lagi nih? Replicate juga bisa. Mau replicate 10 3 berarti replicate angka 10 ada 3 kali atau oh sorry 3 ada 10 kali gitu. Ya. Terus cycle juga bisa. Jadi 1 2 3 4 5 di cycle jadi ngulang-ngulang terus ya. Cycle misalkan 1 2 3 4 5 gitu ya. Ini forever loop ya. Dan dia ngulang terus. Oke. Nah, ini udah selesai ya untuk infinite loop-nya. Terus kita coba membuat um, list comprehension ya. Jadi list comprehension itu bentuknya seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti ini nih. Jadi di sini apa? Ini adalah apa yang mau kita bikin ya listnya dari array ini gitu ya. Jadi kita bikin ini dulu ya. Terus kita value-nya kita taruh di X secara sementara. Terus X ini kita kalikan 2. Jadi ini apa jadinya? Jadi ini ada 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Ini generate dulu, baru ini kalikan 2. Ya. Kita coba ya. Berarti tadi apa? X kalikan 2. Ya.
1 sampai 10. Nah, seperti itu. Terus juga bisa kalau ada conditionalnya, teman-teman. Ya, conditionnya apa? Kita mau stop kalau misalkan apapun ya, ini nggak harus ini sampai akhir ya. Tapi kapanpun ketika X kalau dikalikan 3 itu lebih kecil sama dengan 20. Nah, sampai 18 doang. Ya, jadi ini sampai 6 doang nih X-nya. Sampai 6, dia nggak sampai 10. Em, Terus bisa aja kalau multiple ini ya, multiple condition kayak ini. Jadi gua mau 1 sampai 500. Terus ininya kondisinya adalah ketika mod X 13 ya. Ini gua coba pakai prefix ya. Sama dengan 0 ya. Terus koma mod X 9 sama dengan 0. Nah, jadi dia ngeprint ya angka dari 1 sampai 500 di mana angka tersebut adalah kelipatan dari 13 dan juga kelipatan dari 9. Ya, bayangkan kalau kalian pakai bahasa C, banyak sekali line-nya ya. Kalau kalian pakai fungsional cukup satu line selesai gitu ya. So, ini fungsional ya jauh-jauh lebih elegan teman-teman dan bug free gitu ya. Terus ya, dan seterusnya juga bisa ya. Take 10 dari sini juga bisa. Terus ada lagi sort untuk mengurutkan ya. Nggak perlu pakai binary sort dan lain sebagainya. Sorry, kok binary sort. Quick sort dan lain sebagainya ya. Merge sort gitu. Cukup sort gitu doang. Nah, terus zip ini lumayan menarik ya, zip itu. Jadi kita bisa mengelem ya satu list ke list yang lain ya. Nanti lem-lemannya dalam bentuk tuple, teman-teman ya. Jadi kita ada belajar satu list lagi, satu data type lagi namanya tuple ya. Tapi bear with me dulu ya, karena habis ini kita akan belajar tuple. So, kita coba lihat dulu ya. Jadi di sini ada zip width. Terus dia menerima sebuah function ya. So, ini baru nih ya. Jadi sebuah function, this is kan function. Dia mau menerima sebuah function. Ya, function plus. Function yang pas ke dalam sebuah function lagi ya. Itu menarik nanti teman-teman ya. Oke, so di sini ada list. Terus sini juga ada list lagi ya. Nah, zip itu artinya kan di di resleting ya. Dimana ini di resetting sama yang satunya. List ini di resetting sama satunya gitu. So, oh bukan tuple ya, sorry teman-teman. Nanti tuple ada yang zip doang, bukan zip width. Jadi kalau zip width, ini ada function. Terus list ini per masing-masing elemen ya di apply satu function ini ke yang ini, yang satunya gitu ya. Semoga nggak bingung ya teman-teman. Jadi yang setiap di sini ya itu di apply function ke seterusnya gitu. Ya. Ya kalau kalian lihat dari contohnya bisa lah ya. Tapi gimana kalau ini lebih dari satu? Oh, kalau ini berarti dia dibiarin ya. Kalau dia kelebihan berarti dibiarin nih. Berarti harus yang paling kecil gitu. Oke. Terus kita coba cek ya zip width karena ini lumayan menarik teman-teman. Nah, ini function ini adalah jadi dia return sebuah function ya. Dia menerima sebuah function dan dia menerima sebuah. Jadi ini kalau ada kurung tuh function ya. Terus dia juga menerima sebuah array dan dia juga menerima sebuah array ya. Kemudian outputnya adalah sebuah array lagi di sini. So, ini function ya. Array, array, array. Function array, array, return adalah array. Nah, function di sini adalah function apapun ya yang dia menerima suatu tipe data. Terus dia juga menerima suatu tipe data dan dia mereturn suatu tipe data ya. Jadi kalau plus kan seperti ini modelnya ya. Kita lihat tipenya. Nah, seperti ini. Mirip ya. Tipenya mirip. Nah, jadi ini adalah sebuah function yang harus seperti ini gitu. Bisa juga kalian pakai minus ya. Minus juga sama. Nah, seperti itu ya. Ini menarik minus 5 semua karena satu minusnya minus 5 ya, 2 minus 7 minus 5 gitu. Oke, itu untuk zip width ya, lumayan menarik jadi gua coba menekankan ke sini.
Terus kita juga filter ya. Filter ini paling banyak dipakai ya. Jadi filter itu dia menerima suatu boolean ya. Menerima suatu kondisi. Kondisi terus di sini tadi more primes. Nah, tadi more primes berapa tuh? Segini. Jadi kamu mau filter yang lebih besar dari 5 doang dari sini ya. Jadi mulai dari 7, 11 dan seterusnya. Kalau kita lihat tipenya, nah dia terima sebuah function ternyata ya, bukan boolean. Sebuah function yang dimana ketika gua eh, taruh parameter ke sini ya, parameter yang taruh ke function ini, dia akan return sebuah boolean. Ya, jadi ini adalah function ya. Ini adalah function. Coba gua return 10, nah dia true. Kalau gua return 1, dia false. Ini function, terus gua taruh parameter ini ke sini. Gitu. Tadi sampai, oh ya sampai sini. Terus baru sebuah array. Nah, terus baru ini array lagi returnnya. Jadi filter tuh dia melakukan ya filter sih, filter sesuai namanya ya, filter sebuah list. Jadi dari list kita mau return apa aja yang kita mau ambil gitu, pakai filter itu. Terus ada tag while juga, kita mau ambil semua ketika ini masih kurang dari sama dengan 20. Ya. Terus ini adalah listnya dan seterusnya gitu. 2, 4, 6, 8, 10 dan lain sebagainya. Terus ada fold L ya, dimana itu fold left. Jadi fold left itu kita mereduce suatu list ya. Kita reduce ke satu value aja. Kayak suatu list kita tumpuk jadi satu gitu. Itu adalah fold. Nah, fold left itu berarti operasi dari kiri ke kanan ya. Jadi let's say ini ya. Jadi fold L itu menarik ya. Ada function, terus ada sebuah integer, terus ini ada list ya. Ini gimana cara kerjanya? Jadi gini. Jadi dari sini ya, dia kalikan dengan setiap list yang ada di sini. Tapi mulai dari kiri ya. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ya. So, ini harus ada teman-teman ya. Initial value harus ada. Karena apa? Karena ini bisa aja kosong. Kalau kosong bingung tuh. Mau return apa kalau nggak ada ininya gitu. Ya. So, ini juga bisa kosong ya teman-teman. Ini juga bisa kosong. Ya, ini cuma satu gitu. Ya. Tipenya adalah ini. So, T itu adalah foldable, berarti adalah sebuah list ya. Terus ini adalah sebuah function, dimana tadi fungsinya seperti ini ya. Dia masukin sesuatu angka ya, sesuatu variabel, terus dia juga masukin variabel lain, terus yang ngasih satu variabel ya, kali ya, 5 kali 3 8 itu. Jadi ini 5 kali 3 15. So ini 5, 3, 15. Terus dia menerima satu tipe data lagi ya. Jadi maksudnya B ini tipe data yang sama ya, tipe data yang sama. B sama A boleh sama nggak? Sebenarnya ya boleh, tapi maksudnya ini bisa berbeda gitu. Ya, tapi yang kalau sama sampai ini harus sama ya. Tapi kalau B sama A harus beda. Nggak, B sama A itu nggak mandatori harus beda ya, bisa aja sama. Oke, terus nah ini baru T. Tadi ya foldable, tadi adalah list, tipe listnya adalah A ya. Tipe listnya adalah A, terus outputnya adalah B. Jadi agak ribet ya tentang tipe data di functional programming ini. Itu adalah kelemahannya ya. Jadi kebanyakan fungsional itu disukain oleh orang yang suka matematika, teman-teman. Ya. Mulai di forum kemarin ini bagus untuk orang jago matematika, tapi mungkin orang yang mungkin bukan di background matematika agak sulit memahaminya gitu ya. Gue pun juga agak sulit memahami sebenarnya. So, butuh learning curve yang lumayan tinggi ya. Bagi kalian kalau mau pakai bahasa ini di sistem kalian, dipastikan kalau tim kalian ya juga harus bisa gitu memahami uh, apa fitur-fitur yang ada di sini. Tuh. Nah itu fold L, terus ada fold R juga teman-teman. Ya, so fold R itu dia kebalikan. Jadi dia
dari kanan ke kiri. Nah, kalau ke operator yang komutatif ya, boleh dibalik-balik, itu nggak jadi masalah. Tapi jadi masalah kalau bukan komutatif, misalkan seperti binus nih. Kalau tadi vote L dulu ya, left, ya let's say 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan ya, dari 0, -1, -2, -3 gitu. Nah, kalau R itu beda halnya. Ya, jadi 4, -3, -2, -1. Ya, jadi beda jawabannya ya. Kalau plus ini sama pasti karena komutatif. Nah, kemudian ini tuple ya. Tuple itu adalah sebuah list juga, mirip-mirip list lah ya, tapi dia itu kayak udah nggak bisa di-expand lagi lah ya. Itu adalah istilah tuple sebenarnya dari berbagai bahasa pemrograman seperti itu. Dan ini boleh berbeda tipe ya, berbeda tipe. Ini kayak sebuah lem aja, kayak ini terkait ini, tapi nggak harus ada tipenya, nggak harus sama tipenya, sorry, maksudnya gitu. Ya, so kita coba langsung coding aja ya. Bisa random tuple, itu bisa satu, bisa random gitu ya. Nah, kalau mau ambil yang ini, gimana caranya? Apakah bisa gini? Coba ya. Oh, nggak bisa ya. Harus pakai ini, fungsi namanya first atau second. Jadi fst rand tuple atau snd rand tuple gitu. Kalau 3, oh, ya gue kurang paham ya kalau udah 3 gimana. Kayaknya cuma bisa 2 deh kalau tuple ya. Correct me if I'm wrong juga teman-teman, karena gue juga baru belajar ini. Nah, ini nih baru yang tadi ya, yang gue salah. Jadi names, contohnya tadi apa, Bob ya. Oh, Bob, ada Mary, terus ada Tom juga. Terus ada lagi addresses. Itu ada ya let's say 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 itulah ya. Supaya gampang. And then terus kita bisa zip ya, kita bisa ikat ya, kita bisa resleting name sama addresses. Ya. Nah, ini jadi list of tuples. Jadi ini sama ini digabung ya, dikawinkan, ini sama ini digabung, diikat, sama ini digabung, ini diikat gitu. Kalau kita lihat tipenya, nah seperti ini ya, dia terima satu list juga, terus dia kirimkan ya, return satu list dengan tuple yang ini sama ya, tipenya. Jadi ini kalau integer juga bisa nih, ini integer gitu, juga bisa. Kalau list ini dia nggak bisa ya, pakai seperti ini. Harusnya error sih. Nah, harus sama tipe datanya ya. Oke, terus kita belajar function. Dimana adalah hal paling core-nya di functional programming ini. Jadi pertama kita misalkan mau bikin function ya, namanya add_me ya. So add_me ini ya, add_me adalah sebuah function ya yang menerima integer dan mengirimkan suatu integer juga. Ya. Oke, berarti kalau gini deklarasi ini nggak bisa di sini ya, nggak bisa di RPL, harus ada di sini. Ya, so kita ke sini dulu. Ya. Add_me adalah integer, oke. Terus kita bisa define function ini ya, add_me, terus variabelnya apa yang mau masuk, parameternya apa gitu ya, x sama y. Returnnya apa? Returnnya adalah x plus y. Ya. Atau mau gini juga bisa, Tuh. Ya, let's say gini lah ya, supaya beda sama PPT. Terus, oke, kita coba ini dulu ya. Kita coba save, terus kita reload, dan add_me ya, 5, 4, 6, 10 ya. Bener ya? Nah, ini teman-teman, ini ada deklarasi tipe dari function. So, kalau misalkan nggak ada, ini sama sebenarnya. Ini bisa aja ya. Bisa aja 10. Tapi juga bisa float.
ya, juga bisa float. Nah, seperti itu. Kalau kita define ini, ya, bedanya apa? Bedanya kita nggak bisa melakukan float lagi. Nah, error gitu ya. So, deklarasi penting di at some point, ya, at some point penting, tapi at some point juga mungkin kalian nggak perlu. Jadi perlu lihat-lihat juga ya. Plus itu bisa di operannya bisa apa aja, nggak bisa integer doang atau bisa float atau bisa yang lain. Terus ini juga bisa ya, ada add tuples. So ini dia nerima 2 tuple ya. Terus dia mereturn sebuah tuple juga. Jadi dia nerima tuple ini, terus dia juga mereturn sebuah tuple ini. Contoh ini misalkan seperti menambah koordinat lah ya. Koordinat ini tambah koordinat ini. Jadi berapa ininya gitu. Ya, ini kayak vektor ini ya. Vektor, terus ini vektornya berapa. Itu juga bisa. Nah, terus ada juga ini ya, sebuah function yang terima ini bukan variabel ya. Ini langsung nembak nih, nembak satu value. Karena variabel itu harus bentuk huruf, nggak bisa angka. Jadi angka jangan value gitu. Jadi ketika what age 16 ya, what age 16, sorry, 16 ini, nah ini you can drive ya. Udah ada AI-nya ya. Nah, kayaknya dia bisa baca pikiran gua nih. Wow. Nah, ini kalau X nothing important. Atau kalau ini nggak bermakna, bisa aja diginiin teman-teman ya. Pakai underscore. Naming ini ya convention aja sih, nggak ada perilaku khusus ke ini ya. So, kita coba ya. What age 16. Oh, 18 bisa. Kalau misalkan 110.000 nothing important. Terus ini ya, klasik faktorial. Jadi kita bisa bikin faktorial di sini. Integer ke integer. Terus faktorial, kalau 0 itu 1 ya. Ini adalah base case-nya ya. This is the base case. Terus ini adalah rekursifnya ya. So faktorial n ya. Dia n kalikan faktorial n minus 1. Ya, kalian kalau belum paham rekursif bisa nonton video kita juga ya di modul programming ya tentang rekursif. Udah dijelaskan secara komprehensif. So ini hanya flashback aja sih. Lebih simpel banget ya kalau fungsional bandingin sama bahasa C yang udah kita pernah belajar di modul programming ya. Jauh-jauh lebih elegan ini gitu. Dia even nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada sebuah kata returnnya gitu. Jadi misalkan ini function ya, function terus ada ininya kan, terus ada ini, terus ada ini. Nah di sini ada return tuh, return apa gitu ya. Terus di atas ini ada embel-embelnya lagi nih. Nah ini functional programming nggak mau ada ini ya. Jadi function langsung ini, function langsung return, function langsung return gitu. Oke, next produk ya. Jadi ini kalau misalkan kita mau faktorial, faktorial berapa ya bisa pakai ini. Contoh misalkan faktorial dari 5 gitu ya. Sorry, dari n ya. Ya dia produk 1 sampai n gitu. Ini lebih elegan lagi, one line doang ya. Jadi 5 ini kan 1 dikali 5 di produk. Gitu aja ya. So simple. Faktorial 10. Nah, bisa. Oke, terus kita belajar branching ya. Nah, lebih enak. Pertama, branching itu ya seperti if lah ya. Tapi ada beberapa metode nih. Jadi yang pertama namanya guards. Guards itu adalah yang seperti ini teman-teman ya. Ada pipe di sini nih. Nah jadi misalkan kita mau bikin function is_out ya, adalah sebuah bilangan ganjil. Is_out, jadi ini terima sebuah integer, terus ya return sebuah boolean. Terus is_out n. Nah ini kita pakai tab ya atau spasi 4 kali. Pipe terus baru nih ya
Ini kondisi pertama. Kalau n mod 2 sama dengan 0, berarti dia false. So, ini adalah true atau false-nya, ya. Terus ini adalah value-nya mau dimasukin ke sini, ke n ini. Ke yang mau di-return lah ya dari function ini gitu, ininya. Terus bisa otherwise true. Mirip-mirip seperti imperatif lah ya ini. Gitu. So, kita compile. Nah, ini true. Ya, kalau event is event, ini bisa lebih elegan lagi ya. Caranya bisa gini. Ya tinggal aja ini n mod 2 sama dengan 0. Ya. Karena kalau ini ganjil ya pasti salah gitu. Ya. Is even 9, is even 10. Nah, terus ini juga bisa ya kalau multiple seperti ini. Jadi yang dimasukin sekarang string nih, bukan boolean. Bisa sampai banyak ya, sampai bawah gitu. Terus ada lagi where ya. Where itu mirip-mirip seperti cut juga lah ya. Ada ininya juga. Tapi ini ya, sebuah function, dia menerima dua double ya. Dua angka floating, angka koma-koma lah ya. Terus yang return sebuah string. Jadi misalkan, gue kurang paham sih ini ya, olahraga si bat ini ya, ada batnya yang mukul itu. Jadi ada hits, ada at bats. Jadi double ya yang dimasukin ke sini. Nah, tapi ini tiba-tiba dia langsung ada AVG nih, padahal kita nggak kenal gitu ya. Tiba-tiba ada AVG, kalau kurang dari segini sama dengan apa gitu. So, kita bisa deklarasi di sini, di mana AVG-nya sama dengan ini. Mirip seperti SQL kali ya. Tapi kalau SQL, nggak juga sih. Ini harus sudah dikenalin ya sama SQL. Nggak, sorry, bukan seperti SQL. Jadi ini sebelum belum kenal dulu, baru di-declare di bawah. Bisa gitu ya. So, itu untuk branching. Oke, terus nah, ada lagi namanya pattern matching, teman-teman. Ya, pattern matching. Jadi di sini ini lumayan sulit juga ya dipahami untuk pattern matching. So, gua bakal pelan-pelan aja coba ya. Di sini dia coba membuat get list items, oke. Jadi ini sebuah function ya, yang menerima sebuah array of integer. Nah, tapi dia mau return ini sebuah string gitu. Jadi mungkin dia mau nge-print ke konsol gitu. Biasanya sih gitu ya. Terus ini seperti tadi ya conditional, seperti apa? Kok conditional sih? Seperti ini ya. Jadi function ini dideklar berkali-kali, tapi ini langsung ditembak yang benar, bukan variabel gitu. Ya. Ini juga sama, langsung ditembak. Kalau misalkan empty, ya udah berarti list stringnya adalah your list is empty gitu. Terus yang ini ya, ini baru pattern matching teman-teman. So ini kita pakai kurung ya. Terus kita pakai variabel bebas ya, mau X, mau A, tapi biasanya X gitu ya. Terus titik 2, sini ya. Kita ingat ya dulu sebelumnya kita udah bisa menggabungkan ya, menggabungkan angka dengan array dengan cara yang seperti mana ya? Nah, seperti ini nih. Jadi mirip-mirip ya. Jadi ini pattern matching juga. Jadi patternnya adalah X, terus berikutnya sebuah array kosong gitu ya. X ini array kosong. Nah, kemudian di sini your line. Oh, ini bukan array kosong. Ini array apapun ya. Your line starts with. Nah, ini baru plus plus. Terus show X. Kenapa pakai show? Karena X ini adalah integer di sini ya. Karena dia nggak bisa langsung di concat dengan string. Harus pakai show. Sorry. Maaf banget teman-teman. Gue lupa nurunin. Oke. Jadi ini harus ada show untuk nge-convert ya integer ke string gitu. Terus di bawah ada lagi
Nah, ini juga bisa X terus langsung Y gitu ya. XY. Nah, X itu adalah yang pertama kali ya. Elemen pertama, terus Y itu the rest of it gitu ya. Y itu adalah the rest of it. The first item is bla 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 item. Nah, and the second item is langsung aja ya, nggak usah pakai head. Nah, so gitu. Oke, kita coba compile lah ya ini. Coba compile, reload, terus get list items. Kalau kosong, empty. Oke. Kalau ada angkanya, 1, 2, 3. Nah, ini ya, yang the first item is bla bla bla, the rest is bla 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 gitu. Ya. Terus kalau misalkan, sorry, tadi benar ya, tadi benar berarti ketika ini cuma ada satu elemen ya, jadi S-nya cuma satu, belakangnya kosong gitu. Jadi bilang your line starts with 1 gitu teman-teman. Oke, next ada lagi ya, get first item ya, ini string, dia juga return string. Get first item, kalau dia empty string, kalau dia stringnya kosong ya, string kan array of character ya, berarti kalau dia karakternya kosong berarti dia kasih empty string. Sedangkan kalau, nah ini ya ada all nih di sini. Jadi all itu adalah pengganti aja ya, seperti variabel string yang dimasukin ke ini, semua stringnya ya, the whole string yang utuh yang dimasukin ke function ini gitu. So the first letter in plus all ya adalah show, adalah X gitu. Ini nggak usah pakai show lagi karena ini udah string ya. Tapi karena ini X ini karakter ya, dia mau diubah jadi string. Cara gampangnya adalah dengan kasih ini ya. Jadi kayak array of char jadinya ya. Oke, jadi kita coba ini lagi, get first item ya. ASDF. Nah, gitu ya. Jadi cuman A. The first letter in, nah ini baru all-nya ya. Terus ini X-nya tadi. Oke, terus ini siap-siap ya akan menjadi sebuah materi yang nggak sulit nih. Karena tadi gue pernah bilang kalau function bisa dipas ke dalam suatu function lain, ya. So ini menimbulkan suatu metode yang namanya higher order function. Jadi nanti kita akan pelajarin juga ya di apa namanya? Kita akan belajarin juga di video-video yang lain ya tentang higher order function ini. Jadi pertama kita mau coba dulu ya. Let's say kita mau bikin sebuah function ya. Di mana function ini selalu mengkalikan 4 suatu bilangan. Dia selalu mengkalikan 4 suatu bilangan ya. So, seperti ini ya. Nah, terus dia itu mau ini ya, mau membuat sebuah list ya, di mana dia itu adalah list yang kelipatan 4 semua. Ya. Jadi berapa sih angka yang kelipatan 4 semua yang dimulai dari 1? Ya, jadi kan 4, 8, 12 gitu ya. So, kita bisa langsung seperti ini ya. Ini sebuah function bawaan juga map. Nanti akan kita lihat tipenya ya. Terus map ini dia itu menerima suatu function. Ini udah ada ya, udah ada karena ada extension di VS Code-nya. Jadi kita bisa lihat nih. Oh, dia menerima sebuah function A ke B yang nge-return. Oh, sorry, dia menerima sebuah function yang A ke B. Ya, pada tes 4 tadi ini ya, A ke B, integer ke integer. Terus dia akan menerima suatu list juga ya, yang tipenya A. Ya, yang tipenya mirip sama ini gitu. Terus kemudian dia return sebuah list yang ininya B. Karena ini juga bisa juga misalkan integer ke apa string gitu ya. Ini juga bisa. Jadi that's why ini mirip ya. Ini harus sama nih
A sama A di sini, B sama B di sini. Biar sejajar gitu ya sama logikanya ya. Kalian coba pause and ponder, kalian coba lihat kira-kira bener nggak gitu ya. Atau kayaknya jalan pikirnya gimana sih. Jadi kalian kalau belajar ini harus sering-sering pause ya. Alright, so kita coba lihat ya. Kita save dulu, terus kita list times 4. Nah, benar ya, seperti ini. Terus kita lihat map. Nah, mirip seperti tadi ya. Gitu. Nah, ini sama nih ya. Multiply by 4. Ya, menerima list of integer dan list of integer juga. Ketika ini kosong, ya. Ketika ini kosong, berarti ini juga kosong returnnya. Nah, ini nih. Ini menarik juga. Ya. So, this is recursive, teman-teman. Jadi ini function, dia itu mau menerima suatu list of integer, dan dia mau mengkali empatkan semua integer di dalam itu. Satu persatu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kosong, ya udah kosong ya. Ini adalah base case-nya. Ya. Terus di sini baru recursion-nya. So, di sini satu angka ya. Satu angka ini the rest of it. Jadi satu angka ini kita akan times 4. Ya. Terus di concat ya. Ini kan concatenation sebuah ini ya, angka ke list ya. So ini kan dia menerima sebuah angka, return sebuah angka, dan ini akan menjadi sebuah list. Dimana ini adalah multiply by 4 tadi. Ya. Tapi ini the rest of it gitu. Sampai akhirnya ini kosong ya. Karena ini kan diambil terus tuh, XS kan selalu berkurang ya. Untuk setiap pemanggilan berkurang sampai akhirnya kosong. Baru ini akan jadi return kosong ya. Dan nanti akan digabung semua ya. Coba gambar di kertas teman-teman ya. Gambar di kertas, coret-coret, kira-kira flow eksekusinya gimana gitu. So, coba kita lihat ya. Multiply by 4. Let's say kita mau 2, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Terus ini juga apakah string ini equal atau enggak. Jadi ini string-string. Terus ini boolean ya. Ya ketebak lah ya. Terus kalau ini sama-sama kosong berarti sama tuh. True. Ini adalah base case-nya. Ini adalah rekursifnya. Ya. Dimana kalau ketika X sama Y ini sama ya. Jadi dia kayak ada satu ini ya, satu ini juga kita dibandingin sama atau enggak ya stringnya. So pertama dia bandingin ini. Kalau ini sama dan the rest of it juga sama, berarti ini betul gitu ya. Dan di sini ini kan pasti kosong ya. Let's say ini string kosong, ini string kosong. Ini kan pasti true. Ya udah nanti dia bandingin satu-satu di sini ya. Di backtrack lagi gitu. Jadi false-nya apa? False-nya ketika ini semua nggak kecapai ya. Jadi ini kan ada pattern ini, ada pattern ini. Nah ini adalah yang nggak masuk dua-duanya. Ya, that's why ini nggak penting sebenarnya. Jadi false. Ya, kalian bisa coba sendiri ya. Ini. Oke, terus ini nih baru gua jelaskan tentang carrying gitu. Gua hapus semuanya dulu ya. Kita coba ini, to multiplication berarti ini ya adalah sebuah function yang menerima sebuah function ya dan mereturn sebuah integer. So ini function yang dipas ke dalam sebuah function ya. Seperti higher order function tadi. Ya. To multiplication ya. Function teman-teman function 3. So function ini apa ya? Function ini adalah ini ya. Function ini adalah ini. Jadi nanti ya kita nggak tahu function konkretnya apa gitu. Jadi nanti masukin 3 di sini gitu. Ya. Nah, fungsinya ini baru kita declare ya. Misalkan 63 times 4 gitu. 63 times 4. Nah, berarti multiplication tadi ya. Oh, times 4-nya udah hilang ya. Kita bikin dulu deh times 4-nya.
times 4. Ini kan berarti integer ke integer ya. Nah, berarti ini apapun kalikan 4 ya. Terus berarti ini ya. Ini kan do multiplication. Dia oh sorry, ini kok. Nah, dia nerima function ini ya. Ini sama dengan ini harus sesuai dengan ini tipenya. Sedangkan ini ya, tipenya adalah ini. So, cocok gitu ya. Ini cocok. Terus ini times 4, ini times 4 3 gitu. Times 4 3 kan 12 ya. So, ini berarti 12. Ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Semoga nggak bingung. Gua tahu kalau kalian pertama kali pasti bingung sih. Meskipun gua bilang semoga nggak bingung gitu ya. Bukannya merendahkan teman-teman, tapi most likely bakal seperti itu ya. Ya, I'm sorry kalau salah. Nah, terus carrying ya. Ini adalah konsep yang bikin gue terjawab semua pertanyaan selama ini. So, kita coba bikin sebuah function dulu. So, function ini ya, dia akan menerima sebuah integer dan akan mereturn sebuah function. So, sekarang ini function yang mereturn sebuah function ya. Tadi kan function yang menerima sebuah function. Ini function yang mereturn sebuah function. Gitu. Ya. Jadi, ini ya. Nah, ini akan aneh, teman-teman. Ini akan jadi agak aneh. Gue juga akan mencoba pelan-pelan ya. Karena gue masih belum kebayang juga sebenarnya. Nah, jadi di sini getX function ini anehnya adalah gue bingung nih. Ini kan integer ya. Oke, ini integer. Tapi kenapa nggak apa namanya? Kenapa dia returnnya function yang integer satu integer? Tapi kenapa langsung dia sama dengan ini gitu? Nah, gue mulai kebayang ketika gue melihat seperti ini nih. Ya, ketika gue melihat seperti ini. Ya, jadi di sini adalah integer, ya. Terus dia itu mereturn sebuah function ini, ya, sebuah function ini. Ya, jadi fungsinya itu udah ada x-nya di dalam. Ya. So kita coba bikin adds 3 di sini ya. Berarti get add function 3. Nah, kira-kira adds 3 ini apa tipenya? Ya. Coba kalian pause terus kalian pikir. Kira-kira adds 3 ini apa tipenya ya. Kalau kalian jawab ini, berarti kalian benar. Ya. Coba kita lihat adds 3. Nah, itu in ke integer. Karena sama kayak ini ya. Get as function dia 3, integer atau integer. Tinggal kita kasih lagi value-nya apa gitu. Contohnya misalkan adds 3 mau 10 berarti 13. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini teman-teman untuk carrying ya. Berarti carrying itu dimana ketika sebuah apa ya? Ini nggak harus selesai dulu ya. Bisa juga kayak ditangguhkan ke eksekusi berikutnya. Jadi misalkan gini nih. Ini kan XY, X plus Y. Terus ini kan 3. Tapi ini belakangnya masih belum terpenuhi. Ya. Function ini kan belum ke return nih. Tapi bisa dilanjutkan dengan variabel yang di sini. Gitu. Ya, bisa dilanjutkan dengan yang ada di sini. Ya. Mungkin kalau masih bingung ya. Kalian bisa coba lihat di YouTube. Gua kemarin melihat sesuatu video yang menarik tentang carrying gitu. Mungkin gue coba mau melihat dulu ya. Video tentang carrying. Ini blow my mind kemarin ya. Carrying in Haskell. Haskell tutorial. Oke, ini ya. This is big. Nah, ini adalah carrying, teman-teman. To derive from it. Functions disably work? Well, let's grab our magnitude function from earlier. In this case, foo would just be our return value. Nah, seperti ini ya. Dia ada magnitude, ya, integer. Oke. Ini mirip seperti tadi nih.
ya. X, Y, terus dia adalah sebuah integer nih. So what happens when we don't provide a second argument? This is because Nah, ini ya. Ini kita bisa nggak provide second argument kayak gini. Ya, kita bisa nggak provide, tapi nanti kita panggil dari interestingly, we foo-nya. don't get a compiler type and are now left with look at the integer to integer. If we then provide another argument and our Nah, if ini ya, karena tadi 5 udah dimasukin, berarti integernya hilang 1. you look at the Yeah. type of magnitude again, it's like we have shaved off the first argument and are now left with integer to integer. If we Oke, then provide seperti itu. another argument, we'll be left with a function that takes 0 arguments, which is just the integer value. This is a very useful tool in Haskell and makes modifying and combining functions a lot simpler. Oke, mungkin satu contoh lagi ya. Ini gua coba freestyle ya. Jadi nggak ada keanduannya. Jadi misalkan gua mau add function gitu ya. So ini adalah integer, integer ke integer. Terus ini seperti ini ya. Nah, misalkan apa ya? Misalkan foo seperti tadi ya, foo. Ini adalah add function ya. 3 dulu nih. Ini bisa, nggak harus 3,4 ya. 3 dulu bisa. Tapi berikutnya ya, foo ini bukan berupa integer lagi, tapi berupa ini. Satu integer. Jadi 3-nya ini hilang dari sini ini. Ya, 3-nya hilang. Terus ketika gua melakukan foo 4 ya. Misalkan bar. Nah, foo 4 ini integer hilang 1, jadi sebuah integer doang. Jadi integer doangnya ke bar. Jadi gitu teman-teman. Bisa juga gini ya. Nah, tapi kalau gini ini langsung integer ininya. Karena integernya udah occupied sama ini. Sisanya ini. So, itu adalah carrying. Kayak semacam apa ya, menyimpan value dulu di dalam sebuah functionnya. Ya. Nanti akan berkaitan mungkin sama closure kali ya. Nanti akan gue jelaskan di video-video yang lain ya tentang closure. So, itu ya untuk carrying ya. Terus ada juga namanya lambda. Lambda function. Ini adalah function yang kita nggak kasih nama. Ya. Contoh misalkan ini ya, seperti oke, kita pakai ini ya, double 1 terus 10. Berarti kita mau double angka 1 sampai 10. Berarti bisa 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Kita pakai map ya, kayak tadi. Map itu kan dia menerima sebuah function dan menerima ya, parameternya menerima sebuah list. Jadi functionnya ini lambda. Berarti functionnya ini langsung gue declare di sini. Gitu. Sintaksnya pakai backslash, terus parameternya apa, terus returnnya apa. Langsung bisa gini. Ya. Lambda ini sangat terkenal teman-teman ya secara konsep. Jadi banyak sekali di-apply misalkan di Java, terus ada di Scala dan lain sebagainya. Di JavaScript juga banyak. So, kita coba double 1 to 10 ya. Nah, seperti ini ya. Oke? Gimana tadi? Halo? Oke. Hilang ya. Sorry, gue coba. Oke. Muncul lagi. Tadi sampai mana ya? Ini sudah. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ini juga bisa pakai if, teman-teman. Misalkan double even number y ya. Kalau y mod 2 sama tidak, ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan 0, maka dia y doang. Ya, dia nggak di double. Ini kan dia mau double yang genap doang nih. Jadi somehow dia bisa pakai if juga. Tapi ini tetap ya teman-teman. Ini paradigmanya adalah dia nggak ada apa namanya, nggak ada assignment khusus di sini. Jadi kalau function ya udah dia langsung return, sama halnya kayak ini.
Kalau ini ya udah langsung return apa, kalau enggak langsung return apa gitu ya. Nggak ada step in the middle gitu. Terus bisa juga pakai case ya. Mirip seperti case di Java atau di C ya. Kalau N5 dia ngapain nih? Ini stringnya ya. Kalau 6 dia ngapain stringnya? Kalau selain itu apa gitu. Oke, terus ini ya terakhir compile, kita juga bisa mengcompile ya sebuah apa namanya, sebuah program ya. Jadi nanti langsung di run di sini nih. Jadi Haskell itu ternyata ya, itu selain interpreted, dia juga bisa compile ya. Jadi ada dua macam tuh dia. So ini caranya ya kalau mau compile eh pakai yang ini ya. Berarti ini ada function, ada main methodnya juga teman-teman ya. Jadi let's say import system.io ya. Ini harus ada untuk melakukan print dan scan di konsol ya. Terus ini do, terus put strln what's your name, terus ada name ya, terus ada get line sini. Terus dia put strln, oh sorry, seperti ini ya. Oke, nanti gua jelaskan ini ya. Tapi yang penting sekarang kita lihat dulu ya. Jadi ini dia nanti print kayak ngeprom itu ya. Namamu siapa? Terus kita bisa ngetik. Terus halo apa gitu ya. Halo nama kalian gitu. Nah ini gua udah save. Terus, nah ini kita keluar dulu dari sini ya. Nah ini ya pakai komen ini khc dash dash make ya. Khc dash dash make ya. Terus tadi apa? Ya .hs ya. Nah setelah selesai kita lihat filenya ya. Jadi dia ada banyak, yang kita jalankan hanya yang ini, yang nggak ada extensionnya. Ya. Nah ini ya, ASDF, halo ASDF, seperti itu. Nah ini mungkin agak untuk kalian yang idealis ya, mungkin kalian agak bingung. Kalau semuanya function ya, ini kan dia ngeprint ke konsol tuh, ya. Kalau semua hal di Haskell itu adalah sebuah function, ini nggak mungkin function, ini pasti prosedur. Ya, karena kita menyuruh ini untuk print di sini. Ya, jadi ada step in the middle-nya dong gitu. Ya, kebayang ya maksudnya ya. Kalau misalkan kita di C ya, di atau C atau C++ atau Java lah ya, sistem out print ln atau printf, itu dia pasti ada prosedurnya, di mana dia meritan sesuatu di konsol, itu pasti sebuah prosedur, karena ada tambahannya gitu. Nah, kalau ini ya, kalau fungsi Haskell, ini dia nggak seperti itu teman-teman ya. Dia itu tetap sebuah function ini. Ini adalah pure function. Gimana caranya? Caranya adalah dengan yang namanya monads ya. Ini adalah metode ya atau desain pattern namanya, desain pattern yang sulit ya. Yang banyak orang mungkin nggak mau ngajarin. Dimana gue juga sering masih kurang-kurang mengerti banget tentang ini ya. Untuk video jelasnya ada di sini teman-teman ya. Gua ambil ini ya, kamar-kamar ini dari video ini. So ini gimana cara membuat kita purely functional programming language tanpa mengconcern tentang set effect-nya seperti input output ya. Jadi yang pertama ya, kita coba bayangkan dulu ya sebuah code di mana ini adalah function square ya. Dia pangkat 2. Terus ini function add 1, dia tambah 1 increment. Nah, terus ini kita bisa melakukan seperti ini kan ya. Square 2, kita pangkatkan 2, terus tambahkan 1 di sini. Di sini 5 jadinya. Terus kita mau mencoba ini nih, ya. Kita mau mencoba melakukan logging, ya. Bukan log sih, lebih tepatnya ke historicalnya apa gitu. Jadi ini square dulu, baru add 1 gitu. Jadi kita pengen tahu secara flow execution gimana gitu ya. Jadi kalau gini ya, kalau udah ada gininya, ini pasti ada side effect-nya ya. Kata kuncinya ada di side effect. Jadi functional programming itu dia nggak mau ada side effect.
Oleh karena itu dia nggak ada quote in the middle-nya, ya. Ketika function dia terima parameter langsung return. Nah, kalau ini dia ada side effect-nya. Dia juga nerima return, nerima value-nya, terus dia juga nambahkan log-nya, gitu. So, ini cara lebih elegannya ya. Jadi kita ada wrapper namanya ya. Jadi di sini ada number with logs, bukan cuma number. Ya, jadi di sini ada number terus ada log ini adalah array of string. Ya, karena kan historical ya. Jadi setiap elemen di log itu adalah satu historic gitu. Terus di sini ada function square ya, yang seperti ini tadi. Nah, sekarang dia itu menerima satu number, terus dia itu return-nya ini ya, karena dia mau nambahin log-nya kan. Historinya apa gitu. Nah, oh ya BTW ini code-nya JavaScript ya, bukan code-nya Haskell. Jadi mirip-mirip lah ya sebenarnya. Oke, terus square ini dia result-nya ya sama lah ya, seperti ini. Terus kalau add one itu sama lah ya. Ini juga oh ini bedanya dia terima number with logs ya. Jadi kalau mau nambahin ini harus kita masuk ke elemennya dulu, ke sini dulu. Terus baru plus one, baru ke result. Untuk logs, kita lognya dulu, baru kita concat ya. Kita tambahkan, kita append itu lognya. Nah, terus isunya apa? Isunya adalah ini. Ya, karena square ini number, bukan number of logs, jadinya bisa kayak ini. Kalau square of square ini nggak bisa. Ya, karena kan awalnya number with logs. Ya return, dia masukin sini lagi, nggak cocok gitu. Terus untuk add one doang ini nggak bisa. Ya, di mainnya langsung nggak bisa, harus ada wrapper-nya. Nah, jadi kita ada function baru yang mengubah angka jadi ini ya. Jadi ada bungkusnya nih sekarang. Yaitu dalamnya ada angka sama ada log-nya gitu ya. Jadi di sini ya, new function ya, ini sama kayak yang di sini. Terus square function kita tweak ya. Kita coba ubah sedikit. So, square sekarang dia bisa menerima ini ya. Dan dia menerima ini, mengkalikan ini, terus dia sama kayak tadi concat gitu ya. Jadi sekarang kita bisa melakukan ini, teman-teman. Square of square. Ya, masalah tadi kita wrap with logs. Setiap angka kita wrap with logs. Terus kita bisa menjalankan semua function dengan enak gitu ya. Nah, terus ini kan ada sedikit inefisiensi ya dari ini. Karena ini sama-sama kan hal yang sama nih. Ya, kayak keduplikat gitulah ya. Dan ini juga nggak single responsibility ya. Karena nanti kita akan belajar yang namanya solid principle di modul lain. Jadi satu function itu harus satu responsibility doang. Karena ini square, dia juga nge-log, dia juga return ini gitu ya. Jadi kurang bagus. Jadi lebih enak kayak ini teman-teman. Ya, jadi ini square number with logs. Gue pahamin dulu ya. Terus ada new number with logs. Oh ini diabstrakin lagi gitu ya. Dia nggak langsung return. Oke, dia ada lognya. Terus resultnya adalah ini dot result, berarti ini ya. Oke. Terus logsnya adalah log yang tadi di sini ya. Dia diconcat sama log yang di sini. Oke. Terus yang awalnya seperti ini. Oh, dia mau ubah jadi seperti ini ya. Jadi ada function lagi ya. Run with logs. Jadi ini angkanya apa ya. Apa yang mau dimasukkan dan ini fungsinya apa. Ya. Jadi nanti square ini akan ditaruh di sini. Jadi function ditaruh di function lagi gitu ya. Run with logs menerima sebuah function. Oke. Nah, sekarang run with logs ini dia terima input tadi number with logs sama transform ini ya. Sorry. Ini transformnya ya. Transformnya yaitu tadi apapun ya, apapun yang number
apapun yang number, dia ke number with locks. Transformnya seperti itu. Ya, terus ini number with locks-nya dia transform ke sini. Terus input saja dia masukin sini, berarti udah ke transform ya tadi ya. Jadi ini raw-nya, dia masukin ini ke sini, terus di add one-nya dia apa namanya? Add one-nya itu dia nge-increment 5, berarti jadi 6 gitu. Jadi 6 di sini. Terus dia return lisannya seperti tadi dan di concat. Nah, ini run with locks, jadi sekarang square sama add one-nya lebih simple, jadi cuma segini doang. Gitu. Jadi di square function sama add one dia nggak perlu nambahin nge-append lagi gitu. Yang mau append, jadi yang append itu adalah side effect-nya ya. Ini adalah side effect. Ya. Karena ini kan seperti prosedur ya, kita menyuruh nih. Kita nggak melakukan return gitu. Kita menyuruh. Nah, sekarang ini yang menyuruh sekarang ada di run with locks-nya. Gitu. Jadi kita udah nggak peduli ini lagi. Kita hanya peduliin yang single responsibility ini aja gitu. Nah, ini final code-nya ya. Berarti tadi ya ada number with locks. Ya, ini adalah wrap-nya, bungkusnya. Terus ini function yang kita tadi yang single responsibility. Terus ini adalah wrapper-nya ya, yang nge-wrap raw ke ini, ke ada bungkusnya. Terus ini run with locks. Ya, itu yang seperti tadi ya, yang ribet itu, yang melakukan side effect di sini. Jadi ada input ya, number with locks, terus transformnya ini yang seperti ini ya. Ya, ini kan number, ini sama, number with locks ini juga sama. Ini juga return number with locks nih. Ya. Terus ini yang mau di return nanti ya, kita mau transform. Terus hasilnya ini ya taruh di sini dan ini dia append. So, ini adalah side effect-nya ya di sini ya. Nah, nanti ya kita nggak perlu melakukan yang aneh-aneh lagi. Jadi cukup seperti ini ya. Wrap inbox 5, terus yang B ya. Sekarang gue mau tambahkan 1 jadi 6, terus gue mau square 36, terus gue mau multiply by 3, misalkan kali 3 berapa gitu ya. Jadi otomatis ya si D itu dia punya log-lognya, meskipun kita udah nggak peduliin. Jadi ini adalah monads ya, suatu desain pattern dimana kita udah nggak peduli tentang side effect. Ya side effect-nya udah secara otomatis di code sama si pemilik monadnya, yaitu yang ribetnya ada di sini nih gitu. Ribetnya ada di function ini ya. So ada tiga tipe ya, ada 3 komponen di dalam monad. Yang pertama wrapper type ya, ini luarnya. Terus wrap function itu function apa yang mau nge-wrap ya. Terus ada run function ya, seperti yang tadi ini ya. Jadi namanya bisa bind, bisa flat map, atau bisa ini ya. Kalau di Haskell seperti ini bentuknya. Oke, ini salah satu contoh monad yang banyak dipakai ya, seperti option. Jadi ini seperti sebuah tipe data yang bisa null. Intinya itu ya. Jadi ketika ini dia bisa number atau null, kok ini bisa user atau bisa null. Jadi ini ada semacam generiknya juga gitu ya. Nah, ini contohnya ya, wrap function-nya. Jadi dia terima sebuah tipe, ya, terima sebuah tipe dan dia return sebuah option. Nah, terus kalau di run nih ya, kalau dia inputnya non, dia return non gitu. Kalau enggak, berarti dia transform. Ya, jadi antara bisa iya bisa enggak gitu. Nah, kalau tadi tanpa option, kita mungkin melakukan hal seperti ini gitu. Ya, kita mungkin mendapatkan current user apa, terus kalau usernya undefined, return undefined. Terus kita mau lihat pet-nya nih, tapi kalau mau lihat pet harus ada usernya dulu dong, berarti usernya taruh sini. Ya, kalau kalau petnya undefined, berarti ini return undefined lagi. Terus kalau mau dapat pet nickname, harus ke pet dulu. Jadi kayak gini ya, akan jadi jelek code-nya. Bayangkan kalau pakai monad function, option seperti ini nih. Lebih simple ya. Ini terus ini adalah running function-nya tadi ya, terus ini
si wrappernya, si wrapnya, bungkusnya, eh, terus ini adalah si function yang eh, itu tadi single responsibility itu. Jadi di sini side effect-nya yaitu untuk melakukan ini pengecekan seperti ini, kita nggak perlu lihat lagi di sini ya. Nah, ini sama seperti I/O ya yang ada di Haskell ini ya. Sama seperti ini. Jadi kita nggak perlu melakukan peduliin tentang I/O-nya ya. Kita hanya peduliin ini aja seperti eh, function-function yang penting aja gitu. Jadi diabstrakkan konteks sama I/O API operating systemnya diabstrakkan. Jadi user hanya care tentang value yang di return untuk input. So user only care about the value that has been returned. Nah, kalau input tadi ini ya. Jadi ini kan get line itu kan kita ngetik gitu, terus kita enter. Nah, value yang tadi ya, value yang di enter tadi akan depend ke nama ini gitu. Jadi kita nggak perlu peduli lagi um, kita nggak perlu peduli lagi dibaliknya seperti apa gitu. Jadi name ini itu mungkin seperti kayak ini ya. Kita mau mendapatkan, nah yang penting doang resultnya ini loh. Ya, kita mau bind ke name. Jadi nggak sama dengan ya, bentuknya seperti ini. Karena kita mau bind itu ke sini gitu. Nah, dan do di sini itu dia gunanya untuk mensimpelkan beberapa monetic operation yang ada di sini dibuat simple pakai do. Jadi yang di do ini ya, semuanya harus melakukan monetic operation, harus monad semua yang ada di sini gitu. Jadi kalau nggak pakai do akan jadi susah teman-teman ya, akan ribet nantinya. Harus pakai aduh gue lupa sintaksnya deh. Pokoknya lebih enak pakai do gitu ya. Dan di sini harus pakai monad semua, which is ini IO, ini juga IO, ini juga IO. Ya, kira-kira seperti itu kalau monad teman-teman. So, kita udah cover semuanya ya tentang functional programming. Mohon maaf banget kalau misalkan gue menjelaskannya kurang jelas ya. Karena gue juga baru belajar dan gue juga mau sharing ke kalian ya. Karena dengan gue ngajar, gue lebih bisa lagi ya gitu ya istilahnya. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. See you di next video. Bye.